terjadi di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat bergabung juga untuk BDFA di Grup Caru yang sekarang sedang mengikuti online. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. For first people say, I love God. Apa kabar saudaraku? Sehat, kuat, mampu, panjang umur, Allah juga diberkati Tuhan. Berikanlah semua kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat tinggi kedua tangan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah pengasihan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Ini tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh, jiwa dan hati kami tertuju hanya kepadamu Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mulai dan kami habiskan ibadah Betania Praise Anointing di Pulau Gurun yang dahsyat dan luar biasa di dalam satu nama Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kita sama-sama katakan yang berkati Tuhan.
berikan salam-salam meriah buat nama Tuhan. Bersama
kami sangat bersyukur karena setiap Paskah yang kami terima, setiap Paskah yang kami alami, bahkan setiap Paskah, setiap tahun yang kami rayakan pasti berbeda di dalam hidup kami, akan terus naik dan akan terus naik, termasuk dalam pemahaman kami, pengertian kami terhadap Paskah itu sendiri. Dan kami sadar bahwa Paskah hari ini adalah kasih karunia yang sempurna bagi kami semuanya. Kami siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Lebih seru lagi katakan amin. Saksumul, I glory. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Salam kanan kiri katakan selamat Paskah. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Kita akan masuk lagi di dalam tuntunan firman Allah, khusus berbicara hari ini tentang Paskah. Baik, Paskah itu berarti kasih karunia yang sempurna. Amin. Nah, kasih karunia dari Tuhan buat kita itu semua tidak ada salah satupun, ya. Tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna. Maka hanya satu kepentingan Tuhan datang pada kita untuk menyelamatkan kita semua dari manusia berdosa, supaya kita semua menjadi manusia yang tidak berdosa karena Yesus ada di dalam kita. Kita baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Amin. Akan berkata kepada Tuhan. Perhatikan di situ. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ini berbicara keintiman bersama dengan Tuhan. Amin. Terus, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan kita tahu pada saat malam hari tidak ada manusia yang sanggup untuk menjalankan kehidupannya selain istirahat. Bahkan berbicara malam itu berbicara kita berhenti dari semua aktivitas kehidupan kita. Nah, pada saat kita berhenti dalam semua aktivitas kehidupan kita, kita mau kita beraktivitas dengan Tuhan. Yaitu apa? Yang berbicara tentang hubungan yang disebut dengan sangat dalam, hubungan yang intim sekali bersama dengan Tuhan. Naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Yuk ayat 2. 1 dan 3. Tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sangat indah, sangat mulia, dan Tuhan sangat suka kalau kalimat selepas kalimat yang selalu kita ungkapkan kepada Tuhan itu meninggikan namanya. Jadi waktu kita mengatakan Tuhan Engkau perlindunganku, itu posisi kita lagi meninggikan Tuhan. Tuhan Engkaulah kubu pertahananku, itu posisi kita lagi meninggikan Tuhan. Tuhan Engkaulah yang kupercayai, itu posisi kita lagi meninggikan Tuhan. Bagaimana seorang anak meninggikan bapaknya, bagaimana seorang anak meninggikan orang tuanya, bagaimana seorang anak yang selalu memuji orang tuanya. Kita sebagai orang tua jasmani, anak kita memuji kita itu sudah sangat senang sekali. Ya, anak kita hanya mengatakan kepada kita, Bapak ini awet muda, Bapak kami ini awet muda. Itu rasanya sudah sangat senang sekali. Apalagi kalau itu keluar dari kalimat anak sendiri. Tidak usah dari anak sendiri, dari orang lain saja, kita pasti sudah sangat senang mendengar hal seperti itu. Maka sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan itu, sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan itu, yang terbaik itu adalah doa yang selalu meninggikan namanya, doa yang selalu memuji-muji namanya, doa yang selalu mengagungkan Tuhan itu. Tuhan,
Bapakku kalau perlindunganku, Bapakku kalau pertahananku, Bapakku kaulah yang ku percaya. Betapa senangnya Tuhan kita kalau kita manusia itu setiap hari memperkatakan itu padanya. Katakan amin. Katakan amin. Maka doa yang disebut berbicara doa itu disebut berbicara relasi. Doa itu berbicara apa? Hubungan. Dan hubungan yang terbaik setelah hubungan di mana kita ada komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah, Dia satu pribadi yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat kudus. Maka Tuhan itu mempertemukan dirinya dengan kita sebagai manusia itu cukup satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi apa yang kita rasakan sebagai manusia ini, Tuhan itu tidak hanya sekedar teori, karena Tuhan itu juga sudah merasakan seperti apa jadi manusia. Yaitu di dalam siapa? Di dalam Yesus. Nah, waktu Tuhan itu di dalam Yesus, firman itu wujudnya di dalam daging, yaitu dalam Yesus, maka semua hal apapun kita sebagai manusia, apa yang kita rasakan hari ini, itu juga apa yang dirasakan oleh Tuhan. Amin. Maka perhatikan lagi di situ, engkau dapat pergi kepada Allah yang maha tinggi untuk bersembunyi. Jadi tempat persembunyian kita itu hanya Allah. Katakan amin. Kenapa posisi kita? Kenapa tempat persembunyian kita itu Allah? Kalau kita bersembunyi di dalam Allah, maka musuh apapun tidak akan pernah bisa melihatmu. Amin. Tantangan tidak akan pernah bisa melihatmu. Pergumulan tidak akan pernah bisa melihatmu karena kau bersembunyi di dalam Tuhan. Maka setan itu akan melihat Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa dilihatnya. Nah, kalau setan itu melihat Tuhan, kita sudah membahas firman Tuhan kemarin, waktu laki-laki dari Gerasa itu, Yesus turun dari perahu, dan laki-laki itu, setan itu langsung sujud kepada Tuhan. Maka apapun tantangan kita di dunia ini, termasuk yang dimunculkan oleh setan dan iblis, engkau dan saya harus bersembunyi di dalam Tuhan. Katakan amin. Waktu kita bersembunyi di dalam Tuhan, berarti siapa yang berperang? Tuhan itu sendiri. Kita hanya tenang di dalam Tuhan. Engkau dan saya itu harus senang datang kepada yang maha tinggi itu. Untuk apa kita selalu bersembunyi? Engkau dapat pergi kepada Allah yang maha kuasa itu untuk berlindung. Maka kata bersembunyi itu menjadi kebenaran bagi kita kalau kau ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Artinya di dalam proses hidup ini, jangan kau yang muncul di depan. Engkau harus di dalam Tuhan. Kau bersembunyi di dalam Tuhan, maka Tuhan itulah yang menghadapi semua tantangan hidup yang ke depan ini. Karena kau sudah bersembunyi di balik Yesus. Kau sudah bersembunyi di balik salib. Amin. Jadi salib itu menyelesaikan semua hal. Dan ada bagianmu dan bagian saya yang Tuhan percaya untuk menyelesaikan. Tetapi segala sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, kau bersembunyi di dalam Tuhan. Kau bersembunyi di balik salib. Saliblah yang mengatasi itu semua. Karena salib itu sudah sempurna. Salib itu adalah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Maka perhatikan lagi di situ, Mazmur 91 itu ada kata Tuhan di situ. Semua huruf besar, ya. Tuhan. Coba tadi ayat yang pertama. Tuhan. Yang terakhir itu Tuhan. Nama Tuhan. Maka nama Tuhan di situ dia dilatar belakangi dengan 5 nama. Perhatikan. Nama Tuhan itu Allah El Shaddai, Allah yang dikatakan juga pelindungmu. Kalau dikatakan Yesus batu karangmu, semua nama Yesus itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Semua nama Yesus itu sesuai dengan kuasa masing-masing. Maka di dalam Mazmur 91 ini, di situ ada 5 yang melatar belakangi, maka disebut dengan kata Tuhan. Yang pertama itu, lanjutkan. Yang pertama itu, terus, ya.
Yang pertama itu adalah El Elyon. Artinya apa? Tuhan yang maha tinggi. Amin. Nah, Tuhan yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini berbicara apa? Itu menunjukkan bahwa Ia lebih besar dari semua ancaman apa saja yang kita hadapi. Perhatikan, El Elyon artinya Tuhan yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua ancaman apa saja yang kita hadapi hari ini. Katakan amin. Tuhan yang maha tinggi. Kita baca Kejadian 14 ayat 8. 1, 2, 3. Ya, ayat 18. Yuk, 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Perhatikan, gereja itu sebenarnya tidak bisa terlepas yang disebut dengan perjamuan Tuhan. Sejak zaman Abraham, bahkan tulisannya di situ masih berbicara nanti tentang Abraham yang belum percaya, kita bisa melihat istilah roti dan anggur itu sudah ada. Amin. Jadi waktu kita melakukan perjamuan Tuhan, itu bukan merupakan suatu kekuatan, itu bukan merupakan suatu seperti apa saya bilanglah, sesuatu yang membuat orang itu seperti hanya sebuah teori. Perhatikan, di zaman dulu istilah kata anggur dan roti itu sudah ada, dan itu sudah dibuatkan menjadi tubuh dan darah Yesus. Jadi waktu kita melakukan perjamuan Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat itu 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Alkitab hanya mencatat engkau harus melakukan itu sesering mungkin. Karena pada saat engkau melakukan itu, di situ engkau mengikrarkan lagi imanmu bahwa tubuh dan darah Yesuslah yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari semua hukuman dosa. Katakan amin. Bahkan perhatikan lagi di situ tadi, Imam Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, Imam Melkisedek ini itu juga sudah berbicara buatan tentang Yesus Kristus. Artinya sejak dulu perjamuan Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan. Amin. Kita baca lagi ayat 19. Yuk, ayat 19, 1 dan 3. Lalu ia berkata, memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bapak dan ibu dan saudara yang terkasih, kita jangan alergi dengan kata diberkati. Kalau kita membaca Alkitab, begitu banyak kalimat dan kata diberkati. Dan diberkati di situ jangan hanya sekonyong-konyong itu perubahan masalah ekonomi, tidak. Karena keselamatan itu juga itu berkat terbesar dari semua berkat yang kau terima hari ini. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, itu berkat. Kalau kita berbicara salib, itu berkat. Kalau kita berbicara sesuatu di mana kita ada sampai hari ini, itu juga berkat. Amin. Jadi kata berkat kalau selalu konotasi kepada keuangan, konotasinya kepada perubahan keuangan ekonomi, itu terlalu kecil kalau itu disejajarkan hanya dengan berkat Tuhan. Hari ini kita semua panjang umur karena berkat. Amin. Maka Imam Melkisedek pun mengatakan itu kepada Abram. Perhatikan, posisi Abram saat itu namanya belum berubah. Waktu Abram ada di desanya, ada di kampungnya, yaitu di Ur Kasdim, orang tuanya penyembah berhala, saudara yang lain juga penyembah berhala, om tantenya juga penyembah berhala, bahkan satu kampung ini juga penyembah berhala. Maka Abraham
sebelum Abraham itu namanya Abram. Abram itu artinya orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi pada saat ada perkataan anggur, ada perkataan roti, dan pada saat Imam Melkisedek itu memberkati Abraham, posisi dia belum Abraham, posisi dia masih Abram. Orang yang tidak percaya Tuhan. Perhatikan. Amin. Orang tidak percaya Tuhan. Tapi pada saat kalimat berkat itu turun kepada Abraham, dikatakan di situ, diberkati Abraham, diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, diberkati oleh Pencipta langit dan bumi. Mengapa perkataan firman seperti itu? Karena kalau Abraham saat itu melihat kepada keluarganya, kepada orang tuanya yang tidak percaya Tuhan, itu membuat nanti Abraham itu juga secara real dilihat tidak mungkin. Maka Allah yang Maha Tinggi itu langsung membuat perkataan, Abraham, Allah yang Maha Tinggi. Jadi tidak tertuju lagi kepada orang tuanya. Abraham, saya ini pencipta langit dan bumi, artinya termasuk juga penciptamu. Maka pada saat itulah pertemuan Abraham dan Melkisedek itu adalah Allah yang Maha Tinggi pertama disebut. Amin. Jadi kalau kita mengatakan Engkau Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allahku Allah yang Maha Tinggi, itu kita lagi melakukan hari ini, di mana kebenaran-kebenaran antara pertemuan Abraham dan juga Melkisedek dan kalimat mereka Allah yang Maha Tinggi itu juga harus menjadi estafet perkataan iman kita sampai hari ini. Amin. Nah, terus dikatakan di situ antara pertemuan Abraham dan Melkisedek itu adalah pertemuan perjamuan Tuhan. Makanya tadi ada istilah anggur, ada juga istilah roti di situ. Dan perhatikan di situ, perpuluhan pertama disebut pada saat Abraham belum percaya Tuhan. Tetapi Abraham pada saat belum percaya, dia memberikan perpuluhannya itu kepada siapa? Imam Melkisedek yang Maha Tinggi tadi. Perhatikan, Abraham pada saat memberikan, Abraham pada saat melakukan perjamuan Tuhan, saat itu dia langsung meresponi, maka perjamuan Tuhan pun dilakukan dengan langsung dengan Imam Melkisedek, Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, kita tahu hal yang paling sensitif, bahkan hal yang paling banyak membuat orang itu jauh dari Tuhan itu uang. Maka Tuhan itu selalu menegaskan, tidak boleh ada mamon yang lain di hadapanmu. Mamon itu adalah uang. Nah, kita bisa melihat orang banyak sekali mundur dari ibadah, orang banyak sekali mundur dari persekutuan, dari gereja, itu karena uang. Halo? Maka sejak awal, kenapa Tuhan tegaskan kepada Abraham masalah uang? Karena Abraham ini keturunan orang kaya. Bapaknya Tera adalah orang terkaya di sebelah utara sana. Mereka punya keluarga adalah orang terkaya di daerah itu. Nah, Tuhan mau supaya Abraham tadi dia tidak jatuh juga gara-gara uang. Amin. Nah, kita bersyukurnya kenapa Tuhan tidak menggerakkan orang tuanya, mulainya dari orang tuanya Abraham yaitu Tera. Kita tahu bahwa semua otoritas itu turunnya dari Tuhan. Mau generasi ke siapa dan kepada siapa itu mulai dilakukan, itu haknya Tuhan. Dan kita bersyukur dari generasi banyak, yaitu Tera tadi, ternyata kasih karunia itu datang kepada Abraham. Maka kasih karunia itu, sekalipun sisanya cuma satu orang, kasih karunia itu akan tetap datang. Amin. Maka kita bisa melihat orang Kristen pun berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pertama sekali. Mengapa itu merupakan satu doa yang luar biasa? Karena hanya Abraham lah yang membuat satu pertemuan dengan Imam Melkisedek. Halo, katakan amin. Dan Abraham pun
di dalam perjalanannya, waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa keluarganya. Dan Abraham justru kaya raya, bukan karena warisan dari orang tuanya, tapi Abraham kaya waktu dia melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Amin. Di perjalananlah Tuhan buat dia kaya. Tidak bisa masuk logika. Padahal Abraham dan keluarganya, mereka berpindah-pindah terus dalam perjalanan. Maka kasih karunia turun kepada Abraham, tetapi keponakannya ikut, yaitu Lot. Betul tidak? Dan saat mereka bersama-sama, dua-duanya juga kaya raya. Nah, pada saat ternak dan sapi mereka sudah terlalu banyak, ladang rumput bertambah sedikit, maka datanglah Lot menawarkan sesuatu. Karena gembala mereka pun semuanya sudah berantak gara-gara rebutan lahan untuk makanan kambing domba mereka. Dan apa kata Abraham? Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu yang ke kiri, saya ke kanan. Bayangkan, Abraham tidak pernah jatuh cinta terhadap materi. Amin. Tapi yang ikut dia, asistennya, Lot jatuh cinta. Maka lihat, Lot pun memilih lembah. Dan di tempat itu banyak rumput. Dan akhirnya saat itu terpisah. Setelah terpisah, Lot tetap jalan. Lot tinggal di lembah yang penuh dengan rumput dan air. Dan Lot semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Maka keberdosaan manusia pun semakin merajalela. Maka terjadilah Sodom Gomora. Selain air bah, satu tempat juga habis dengan api belerang, yaitu peristiwa Lot. Maka perhatikan di situ, yang menerima visi itu adalah Abraham. Lot hanya mengikut visi. Tapi pada Lot keluar dari visi itu, maka habislah Lot. Bahkan istrinya menjadi tiang garam. Maka jangan pernah jatuh cinta terhadap uang. Kita butuh uang, ya, tapi tidak boleh sampai jatuh cinta. Amin. Jangan pernah ibadah digeser orang karena kesibukanmu mencari uang. Tidak boleh. Abraham sampai akhir dia tidak pernah jatuh cinta tentang uang. Maka kalau kita melihat peristiwa Abraham, jatuhnya Abraham bukan karena uang, tapi jatuhnya Abraham karena dia ada rasa takut memiliki istri yang cantik, sehingga pada saat memasuki ke daerah, kalau raja di daerah itu menyukai perempuan yang dibawa oleh Abraham, kalau Abraham menyebut itu adiknya, maka Abraham akan dibuat hidup. Tapi kalau Abraham memperkenalkan Sarah itu kepada raja itu sebagai istrinya, maka raja itu akan membunuh Abraham. Dan disitulah Tuhan juga membela dia. Waktu raja itu mau mengambil Sarah sebagai istrinya, maka banyak musibah di daerah itu. Tuhan menyatakan kuasanya untuk melindungi anak-anaknya, sekalipun anaknya itu tetap ada kekurangan. Amin. Kekuranganmu dan kekurangan saya sampai kapanpun itu selalu ada. Tapi kekuranganmu dan kekurangan saya tidak boleh membuat engkau jatuh dari Tuhan. Amin. Kekuranganmu dan kekurangan saya juga bisa menimbulkan sebuah ketakutan. Tapi ketakutanmu itu tidak boleh membuat engkau jauh dari Tuhan. Waktu kau takut tetap ada di dalam Tuhan, Tuhanlah membela. Seperti Abraham dibela oleh Tuhan. Maka raja yang ada di situ yang menyalahgunakan itu tadi diambil jadi istrinya, Tuhan mendatangkan banyak malapetaka di daerah itu, sehingga Abraham pun disuruh pergi lagi. Dan dari situlah Abraham terus-menerus menjadi pribadi yang kaya raya. Itulah kita bisa melihat bahwa tentang perjamuan Tuhan itu sangat penting, dan itu kebenaran yang sudah di ACC sejak zaman dulu.
Dan kita tahu bahwa Abraham adalah bapak dari segala orang percaya. Kalau dia disebut bapak dari segala orang percaya, pada saat perjamuan Tuhan sudah dilakukan zamannya Abraham, berarti sampai hari ini itu benar. Yang kedua, masalah keuangan perpuluhan, kalau Abraham melakukan itu sejak dulu sampai sekarang, berarti itu benar. Katakan amin. Bapak dan Ibu boleh dengar di YouTube atau dimanapun tentang versi tentang persepuluhan, itu terserah masing-masing. Yang pasti Alkitab akan selalu membenarkan bahwa orang itu tidak boleh jatuh cinta terhadap uang, dan membuat kita salah satu tidak cinta uang. Kita harus bisa memberikan sesuatu itu kepada Tuhan, padahal itu semua adalah milik Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kata Tuhan di situ yang kedua adalah El Shaddai. Ya, sama-sama katakan El Shaddai. Apa artinya? Tuhan yang maha besar. Yuk kita baca Kejadian 1 dan 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah Allah yang maha besar, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan, sampai Abraham berumur 99 tahun, namanya masih tetap Abraham. Ya. Terus kita bisa melihat dari segitu ya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar tadi di situ menekankan bahwa kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh yang mendatangimu. Itulah Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Hanya Tuhan yang sanggup menghadapi, hanya Tuhan yang sanggup membinasakan setiap musuh yang mendatangimu. Katakan amin. Saya dengan Ibu selalu mengatakan begini, karena kita semua sudah dilingkari, safety kita itu sudah dilindungi kasih karunia Tuhan, maka setiap ada musuh yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu kasih karunia sendiri yang menyingkirkannya. Amin. Jangan kita tutup mata begini, musuh yang kelihatan dan kelihatan itu selalu ada. Maka kalau Tuhan izinkan hari ini kita menghadapi suatu peperangan, peperangan itu salah satunya Bapak dan Ibu atau saya tidak terima sikap orang itu peperangan. Atau orang itu menjatuhkan diri, itu peperangan. Ya, atau orang itu menjatuhkan namamu, itu peperangan. Atau orang itu memfitnah engkau, itu peperangan. Perhatikan di situ. Langsung katakan kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang dimana Allah itulah yang akan menghadapi musuh itu, membinasakan setiap musuh yang mendatangimu. Katakan amin. Maka engkau hanya tinggal duduk manis. Apalagi musuh yang tidak kelihatan, serangan-serangan kuasa gelap itu, setan itu tidak kelihatan, tetapi seseorang bisa merasakannya. Nah, musuh yang kelihatan tadi, musuh yang tidak kelihatan tadi, engkau harus bersembunyi di dalam Tuhan. Katakan amin. Waktu kau bersembunyi di dalam Tuhan, maka Tuhan yang berperan untuk itu semua. Itu yang membuat kita, hidup kita itu damai, sejahtera. Mau orang ngomong apapun, dah apa, biarkan. Karena bukan kita yang menghadapinya, tetapi Tuhanlah yang turun tangan. Katakan amin. Bahkan di dalam Keluaran 6 ayat 2 berkata begini, selanjutnya firman Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Maka di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan begini, ya, tentang Allah El Shaddai itu kita kembali lagi, di mana saat Musa berkata, siapa engkau? Dan Allah mengatakan, aku
adalah aku. Maka di Keluaran 3:14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu juga berbicara tentang Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Maka Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan juga memakai kata El Shaddai. Amin. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga itu apa? Kata Tuhan tadi, YHWH. Kalau orang Ibrani, orang Israel, dia tidak berani menyebut YHWH itu, maka diganti dengan Jehovah. Artinya Tuhanlah pemegang perjanjian. Amin. Artinya Tuhan yang akan terus meyakinkan kita. Bukan bapak dan ibu yang meyakinkan Tuhan, tapi Tuhan yang akan terus meyakinkan dirinya. Mungkin perjanjian itu belum turun, perjanjian itu belum nyata, perjanjian itu belum terbukti. Bapak dan ibu bisa lupa perjanjian itu, tetapi Tuhan akan selalu mengingatkan. Itulah hebatnya Tuhan kita, Jehovah tadi, Yahweh tadi. Tuhanlah pemegang perjanjian. Tuhan meyakinkan kita bahwa kehadirannya senantiasa selalu bersama kita. Waktu Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham, nyata-nyata. Abraham, kau punya anak. Dalam faktor usia tidak mungkin, tapi akhirnya Abraham punya anak. Perjanjiannya tetap nyata. Ishak kepada Ishak tetap nyata. Kepada Yakub tetap nyata. Kepada Yusuf tetap nyata. Kepada Musa tetap nyata. Bahkan kepada Daud pun tetap nyata. Bahkan kepada kita sampai hari ini juga semua perjanjian Tuhan itu akan nyata. Maka kekristenan tidak berbicara agama, kekristenan berbicara perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan terhadapmu. Bukan perjanjianmu kepada Tuhan, tapi perjanjian Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lupa. Perhatikan. Kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah tidak terjadi, pasti terjadi. Tapi kalau kita janji sama Tuhan, keluar dari gereja itu sudah lupa. Halo? Makanya nggak perlu terlalu suka janji. Saya janji Tuhan. Kalau saya sehat, saya pasti melayani. Tuh, dia janjinya waktu sakit. Setelah sudah sehat, lupa lagi. Untuk Tuhan kita itu bukan pribadi yang suka setiap hari tagih janji, tagih janji, tagih janji. Tapi Tuhan yang selalu mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Amin. Maka mulai hari ini, di Paskah ini, selalu ingatlah janji Tuhan padamu, bukan janjimu pada Tuhan. Kalau kau sering berjanji pada Tuhan, pasti lupa, pasti sering sekali bohong, pasti sering sekali saya saat itu Tuhan cuma bercanda aja. Nah, saya kemarin itu Tuhan hanya bercanda aja, hanya main-main saja. Tuhan nggak begitu. Katakan amin. Kalau hari Tuhan mengatakan di dalam Yesus janjinya ada keselamatan, aminkan itu. Ya. Terus dikatakan di situ Tuhan tidak menjanjikan, perhatikan, yang Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita, yaitu janjinya kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah sistem kekebalan terhadap kesulitan dan kesesakan kita. Janji Tuhan padamu dan pada saya, Tuhan tidak pernah memberikan satu sistem kekebalan terhadap kesulitan dan juga terhadap kesesakan hari ini. Tuhan tidak pernah janji itu. Apa yang Tuhan janjikan pada saat engkau mengalami kesesakan? Apa yang Tuhan janjikan kepadamu pada saat engkau mengalami kesulitan? Janji Tuhan padamu, Dia akan selalu menyertai engkau di dalam kesesakan itu. Kalau nanti baca ayat 15 itu ada. Jadi di dalam kesesakanmu, Tuhan yang memberikan janji padamu, Tuhan tetap menyertaimu. Tidak diberikan kepada kekebalan. Maka hidup kita setiap hari itu ada saja yang membuat kita merasa sesak. Nah, Tuhan berjanji, Tuhan menyertaimu di kesesakan itu. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu
pada saat kesesakan itu. Kalau kita percaya di dalam kesesakan itu Tuhan ada, jangan keluar dari kepercayaan itu. Arti keluar di situ kita sering sekali melakukan sebuah aktivitas, sebuah tanggung jawab, bahkan sebuah peranan yang melebihi sebenarnya bukan lagi sesuatu yang harus kita selesaikan, tapi yang harus kita serahkan sama Tuhan. Nah, sering sekali kita ingin menyelesaikan sesuatu itu dengan kekuatan fisik kita, padahal kita sadar bahwa itu bukan kapasitas kita lagi, itu kapasitasnya Tuhan. Nah, pada saat kita memaksakan itu yang membuat kita kesesakan itu bertambah-tambah, padahal itu sudah bagian Tuhan. Langsung sadar, Tuhan ini bagianku sudah selesai. Bagian Tuhan itu akan selalu menyertaimu, di mana engkau yang menghadapi itu tidak sanggup, Tuhan menyertai untuk menyelesaikan itu. Katakan amin. Nah, begitu banyak jaminan Tuhan terhadap kita. Maka kita di dalam Tuhan itu sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk pusing, untuk stres, bahkan untuk memiliki sangat beban hidup ini begitu berat. Itu karena apa? Karena kita tidak tempatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang keempat, di situ dikatakan kata Elohim. Artinya apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan dikatakan di situ, Allahku mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan dirinya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mengandalkan Tuhan, perhatikan ada satu kebenaran yang Tuhan bukakan padamu. Tuhan mau selalu bergaul secara intim kepada mereka yang mengandalkan Dia. Tapi orang tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan memilih dia untuk bergaul secara intim. Perhatikan, Tuhan itu mau membawa seseorang itu bergaul intim kepadanya, itu dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Yaitu pribadi-pribadi yang terus mengandalkan dirinya. Amin. Tidak mungkin Tuhan mengajak orang lain yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memilih dia untuk bergaul secara intim dengannya. Tapi Tuhan pasti memilih Bapak dan Ibu. Kalau terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memilihmu menjadi satu pasangan yang bergaul secara intim terus menerus. Amin. Dan yang kelima, di situ ending dari semua nama-nama di perjanjian lama dan sempurna atas segala nama yang sempurna adalah Yesus. Yesus itu siapa? Yaitu Yeshua. Yesus itu apa? Keselamatan. Jadi semua nama-nama tadi itu selesai disempurnakan dalam Yesus. Katakan amin. Maka Yesus itu nama di atas segala nama. Ya, Yesus itu adalah kesempurnaan dari kasih karunia. Yesus itu adalah kesempurnaan dari salib. Yesus itu juga kesempurnaan dari Jumat Agung dan Paskah yang kita terima hari ini. Maka semuanya di dalam Yesus. Bapak dan Ibu berdoa harus selalu di dalam Yesus. Berdoa apapun sakit di dalam Yesus. Apapun semuanya hanya di dalam Yesus. Waktu Bapak dan Ibu berdoa depan umum banyak orang mungkin yang tidak seiman, tetap kau harus katakan di dalam Yesus. Tidak ada orang berdoa depan umum, bahkan banyak agama di situ. Waktu kita ngomong di dalam Yesus, polisi datang menangkapmu. Sampai sekarang belum ada peristiwa itu. Halo? Nah, sebelum itu banyak syarat. Kita harus mulai sekarang semuanya di dalam Yesus. Tidak boleh ada di dalam siapapun. Maka catatan kita pagi hari ini, Allahku itu mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan dirinya. Maka keamanan bagi anak-anak Allah, kita yang menyerahkan diri pada kehendak, kita yang menyerahkan diri pada perlindungan yang Maha Kuasa, dan setiap hari kita harus berusaha untuk hidup di hadapan Allah. Bagaimana cara hidup di hadapan Allah? Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan penyembahanmu. Jangan pernah tinggalkan kau merenungkan firman. Itulah engkau perjuanganmu selama hidup ini. Karena membaca firman itu butuh perjuangan. Ibadah itu butuh perjuangan. Menyembah Tuhan itu butuh perjuangan.
Itulah yang dikatakan Tuhan kerjakan keselamatanmu. Engkau mengerjakan itu semua karena sudah selamat. Bukan karena belum selamat, tapi karena sudah selamat. Amin. Maka makin banyak kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya, menjadikan Dia hidup dan menjadikan Yesus tempat tinggal kita. Makin kita terus bergantung kepadanya, maka semakin melimpahlah sejahtera kita dan makin besarlah kelepasan kita pada saat-saat kita menghadapi suatu bahaya. Keamanan kita yang sepenuhnya haruslah mengandalkan Allah, bahwa Allah akan menjadi perlindungan kita dan dapat mencari perlindungannya pada saat-saat bahaya rohani maupun jasmani. Jadi di saat-saat kau lagi dalam bahaya rohani, hampir sudah mati imanmu, andalkan Tuhan. Mungkin pada saat kau lagi bahaya-bahayanya, lagi di tepi jurang tentang kebutuhan jasmanimu, andalkan Tuhan. Amin. Kebutuhan rohanimu, kebutuhan jasmanimu, hanya kepada Yesus, jalan satu-satunya. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, amin Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku. Kau berikan amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup jiwaku pun
Mari semua angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Waktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, salah satunya melalui perjamuan Tuhan, yaitu melalui anggur dan roti. Inilah tubuh Kristus, dan anggur itu adalah darah Yesus. Dan Abraham pun melakukan sebelum namanya diubah. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini engkau sudah jamah diubah oleh Tuhan. Maka Tuhan yang kita sembah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Tidak boleh lagi penyembahan ke tempat-tempat yang lain, bahkan pribadi-pribadi yang lain, hanya di dalam nama Yesus. Bahkan ribuan tahun yang lalu perjamuan Tuhan ini sudah dibuat, dan ini merupakan satu kebenaran sampai hari ini. Waktu Yesus pun sebelum meninggalkan dunia ini, dia melakukan perjamuan Tuhan dengan murid-muridnya, dan dia memecah-mecahkan roti dan dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Tubuh yang terpecah ini itu berbicara bahwa korban yang sesungguhnya melalui tubuh sudah sempurna di dalam Yesus. Maka Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, pada saat kita melakukan perjamuan Tuhan ini, itu kebenaran yang mutlak. Kau dan saya bersatu dengan tubuh Kristus, karena tubuh Kristus sudah bangkit, dan kau dan saya juga pasti bangkit. Terimalah ini pada saat engkau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah merupakan satu perjanjian. Bahkan 10 tulah yang terjadi di Mesir, hanya 1 tulah akhirnya Mesir melepaskan Israel, yaitu dengan darah. Semua anak sulung di Mesir mati,
hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menyelamatkan kita semua. Generasi ke generasi Tuhan selamatkan. Tidak ada anak-anak kita yang mati karena muda. Semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, lanjut umur. Itu bagianmu yang kau terima. Dan darah satu-satunya sempurna, darah Yesus. Tidak ada lagi penyembah korban yang lain. Hanya darah Yesus yang memberikan keselamatan. Bapak dan Ibu dan saya sudah ada di dalam darah Yesus, sudah bersatu dengan darah Yesus. Berarti juga keselamatan dari Tuhan sudah terjadi padamu. Apabila Bapak percaya pada darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ungkapkan ucapan syukurmu di hadapannya. Amin Tuhan. Amin Bapa. Engkau baik Tuhan. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa sanggup. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kemuliaan dan mulia Tuhan. Amin, 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 amin. Kami sangat bersyukur atas firman Allah. Diberkati semua rumah tangga kami, diberkati suami, diberkati istri, diberkati anak-anak, bahkan diberkati semua mata pencarian kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami setiap hari. Kami tidak akan pernah kekurangan kebutuhan jasmani kami, karena Tuhan yang sumber penyedia bagi kami. Dan terlebih, kami juga tidak mau kekurangan rohani. Kami akan terus hidup di dalam firman. Kami akan terus hidup di dalam merenungkan firman. Kami akan terus hidup di dalam beribadah kepada Tuhan. Maka lengkaplah hidup kami, sempurnakan hidup kami. Dan kesempurnaan itu kami dibungkus kasih karunia Tuhan. Diberkati semuanya, kami sehat, kuat, makmur, panjang umur. Bahkan apa yang kami kerjakan semua Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi, keluar masuk dari rumah, ada tiang api, ada tiang awan sebagai tubuhmu setiap hari. Ada tubuh Kristus darah Yesus untuk membungkusmu setiap hari. Bahkan siapapun yang menyerangmu, siapapun yang menjatuhkanmu, engkau dan saya sudah tersembunyi di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, luar biasa Engkau dalam hidup kami, sehingga Paskah saat ini
memerdekakan kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan melalui berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami kembalikan itu melalui persembahan kami pada saat ini, persyukuran kami saat ini, ucapan syukur kami saat ini, bahkan apapun yang Tuhan taruh pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu berlimpah-limpah. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin.